Pengumpulan dan pengolahan data pengujian hipotesis oleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi pengumpulan dan pengolahan data pengujian hipotesis dengan beranggotakan Novia Mahamana NIM 05, Naili Khalifatul Wahidah NIM 14, Muhammad Nurun Naim NIM 22, Rizky Safitri NIM 40. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita paparkan, yang kita pelajari bersama hari ini dapat bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Selanjutnya, untuk pertemuan keempat ini adalah lanjutan materi dari pertemuan ke-1 pertama, kedua, dan ketiga, di mana materi sebelumnya kita sudah membahas tentang data kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Nah, selanjutnya kita bagaimana cara untuk mengumpulkan data tersebut, mengolah data, dan pengujian hipotesis tersebut. Gitu. Oleh karena itu, nantinya kita akan mempelajari bersama pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama, yakni pengumpulan data yang akan disampaikan oleh Rizky Safitri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Safitri akan menjelaskan mengenai pengumpulan data. Yang pertama yaitu pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya, sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu jenis-jenis data. Yang pertama yaitu data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, misalnya kuesioner pertanyaan yang berkaitan dengan tema atau hal-hal dalam penelitian. Yang kedua yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk suatu angka, misalnya harga saham suatu perusahaan, besarnya pendapatan dalam waktu setahun, nilai siswa kelas 7, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan tes. Digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan tingkat pencapaiannya atau presentasi. Yang kedua, penggunaan metode interview. Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung, yaitu melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Yang ketiga, penggunaan metode dokumentasi, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Yang keempat, penggunaan kuesioner atau angket. Sebagian besar penelitian umumnya menggunakan angket sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Yang terakhir yaitu penggunaan metode observasi. Teknik ini digunakan bila peneliti ditunjukkan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan pada responden yang tidak dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data. Pengolahan data sendiri itu memiliki arti mengubah suatu data mentah menjadi data yang siap pakai untuk dianalisis. Terus kemudian saya di sini juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis data. Terus kemudian langkah-langkah pengolahan data dan juga langkah-langkah menganalisis data. Pertama, jenis-jenis data.
Jenis-jenis data ini ada 4. Yang pertama itu nominal, yaitu variabel yang hanya dapat membedakan nilai datanya dan tidak tahu mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Terus kemudian yang kedua itu ada ordinal, yaitu variabel yang dapat membedakan nilai datanya dan juga sudah diketahui tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Hanya saja belum diketahui besar beda antar nilai data lainnya. Terus kemudian yang ketiga ada rasio, yaitu variabel yang saling tinggi skalanya, yaitu bisa dibedakan, ada tingkatan, ada besar beda, dan juga ada kelipatan, serta ada nilai nol mutlak. Terus kemudian yang keempat itu ada interval, yaitu variabel yang dapat dibedakan, diketahui tingkatannya, dan diketahui juga besar beda antar nilainya. Tapi ada variabel juga yang belum diketahui suatu nilai terhadap nilai lainnya. Juga ada juga ini skala interval yang tidak memiliki titik nol mutlak. Selanjutnya langkah-langkah pengolahan data. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada editing, yaitu memeriksa kembali untuk mengecek data yang terkumpul. Terus kemudian yang kedua ada coding, yaitu dengan membentuk angka atau huruf, yaitu untuk memudahkan tabulasi data. Terus kemudian yang ketiga ada perhitungan data, yaitu bisa dilakukan dengan cara manual dan juga bisa dengan entry data ke dalam komputer. Terus kemudian yang keempat yaitu tabulating, yaitu dengan mengelompokkan data distribusi, frekuensi, dan persentase. Terus kemudian ada langkah-langkah menganalisis data. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan data dari hasil observasi dan wawancara. Terus kemudian yang kedua itu ada reduksi data, yaitu merangkum semua hal-hal yang pokok. Terus kemudian yang ketiga itu ada display data yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan teks atau naratif. Kemudian yang keempat itu ada pengambilan kesimpulan untuk menjawab semua pertanyaan atau masalah-masalah yang dirumuskan dari sejak awal. Itu. Selanjutnya, presentator terakhir akan disampaikan oleh Mbak Novia. Terima kasih kepada Mbak Naili atas waktunya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengujian hipotesis. Di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, pengertian pengujian hipotesis. Yang kedua, jenis statistik uji. Dan yang terakhir, yakni prosedur pengujian hipotesis. Nah, pembahasan yang pertama yakni pengertian pengujian hipotesis. Nah, hipotesis sendiri, menurut Profesor Dr. S. Nasution, hipotesis adalah dugaan tentang apa yang kita amati dalam upaya untuk memahaminya. Nah, pengujian sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengujian yaitu proses, cara, perbuatan menguji. Dari dua pengertian tersebut, kita bisa simpulkan pengujian hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis data, baik dari percobaan ataupun dari observasi. Uji hipotesis ini sering disebut dengan konfirmasi analisis data. Nah, setelah kita ketahui pengertian pengujian hipotesis, kita lanjut ke jenis statistik uji. Nah, di sini ada 2 jenis statistik uji. Yang pertama parametrik dan yang kedua non-parametrik. Untuk yang statistik parametrik, skala datanya, interval, dan rasio. Dan yang kedua, memenuhi asumsi distribusi normal. Dan yang terakhir, sampel yang diperoleh searah random. Statistik non-parametrik, pertama, skala data itu minimal ordinal. Yang kedua, tidak ada asumsi yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir, bisa untuk data yang berukuran kecil, N-nya kurang dari 30. Di sini, setelah kita ulas
mengenai pengertian, terus jenis statistik uji, kita lanjut ke prosedur pengujian hipotesis. Nah, dalam pengujian hipotesis itu perlu langkah-langkah. Yang pertama itu menentukan pernyataan hipotesis, dan yang kedua menentukan taraf signifikan, dan yang ketiga menentukan statistik uji yang tepat digunakan, dan yang keempat itu menentukan kriteria pengujian hipotesisnya itu seperti apa kriterianya, dan yang kelima mengerjakan perhitungan berdasarkan statistik uji yang sesuai data. Dan yang terakhir, yakni mengambil keputusan dari hasil uji yang didasarkan pada kriteria pengujian hipotesis yang dilakukan. Jadi, itu ada 6 langkah yang perlu diperhatikan di dalam prosedur pengujian hipotesis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, setelah kita mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan pengujian hipotesis, tentu kita akan paham bagaimana cara kita melakukan langkah-langkah penelitian terkhusus untuk pengumpulan dan pengolahan data tersebut, sampai dengan prosedur pengujian hipotesis, di mana kita mengawali penelitian tersebut dengan menentukan pernyataan hipotesis, sampai akhirnya kita mengambil keputusan dari hasil pengujian hipotesis tersebut. Gitu. Dari pemaparan-pemaparan teman-teman tadi, kita cukup banyak menambah ilmu lagi untuk pelajaran metodologi penelitian pendidikan, terkhusus di bidang penelitian. Kita tadi sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Itu. Untuk berikutnya, apabila masih ada pertanyaan yang harus kita diskusikan, langsung saja kita nanti lanjut ke komentar Classroom, ke aplikasi Classroom. Dari kami, kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian dari teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.